Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan peran mahasiswa dalam pencegahan anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Andi Suryapati. Saya Bila Kodiriani. Saya Mutmainah. Saya Rizka Octaviania Bas. Dan saya Laila Aktifa Adita Dinanti. Baik, saat ini saya dan teman kelompok saya akan memaparkan materi mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Baik, yang pertama-tama yaitu apa gerakan anti korupsi itu? Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Kemudian, posisi strategis mahasiswa. Nah, status mahasiswa adalah status tertinggi seorang murid atau siswa. Oleh sebab itu, sebagai siswa yang menempati tempat tertinggi, maka mahasiswa harus menempati kedudukan yang khusus di masyarakat. Dan kemudian, di lain sisi, mahasiswa memiliki keluasan untuk menyuarakan sesuatu kepada pemerintah atau penguasa. Biasanya apabila terjadi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian, dalam perspektif sosial, mahasiswa pun menunjukkan dinamika tersendiri sebagai kelompok yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak kaum yang tertindas. Pada saat sekarang ini, tantangan mahasiswa adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam konteks gerakan anti korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Nah, mahasiswa didukung oleh kompetensi yang diharapkan yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu peran mahasiswa. Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri, sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Bahkan bisa melakukan upaya yang lebih kolosal dalam lingkup global. Next. Yang pertama itu ada lingkup diri sendiri. Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan anti korupsi secara luas merupakan titik terkecil, namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Diri sendiri merupakan kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena godaan korupsi pada masa mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat. Baik, materi selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu yang kedua adalah lingkungan keluarga. Untuk melihat bagaimana bentuk internalisasi karakter anti korupsi bisa dilakukan dengan melakukan berbagai pengamatan sederhana seperti perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya yaitu dalam aturan rumah dan aturan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi dengan keluarga atau dengan tamu dan juga tetangga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Yang ketiga itu ada lingkup kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu, mahasiswanya sendiri sebagai pribadi yang anti korupsi, dan untuk komunitas mahasiswa sebagai komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang anti korupsi. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya paparkan, yaitu materi ketiga ada lingkup kampus. Adapun berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di mahasiswa lainnya. Misalnya, kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Serta di era digital ini, kita bisa banyak media pada saat ini untuk tujuan itu. Kemudian yang keempat adalah lingkup masyarakat sekitar. Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena pertama, dilihat dari akar masalah korupsi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi yang terjadi merupakan hal yang wajar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu lingkup masyarakat sekitar. Mahasiswa mempunyai peranan strategis dalam hal pemberantasan korupsi. Dikarenakan mahasiswa mempunyai daya
intelektual tinggi, muda, idealis, memiliki sense of issue, serta jiwa nasionalis. Selanjutnya itu lingkup yang lebih luas. Dalam konteks lingkup yang lebih luas, keterlibatan mahasiswa yang strategis sangat dibutuhkan dalam gerakan anti korupsi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa aksi korupsi baik yang bersifat lokal, nasional, atau bahkan global. Next. Adapun kesimpulan, mahasiswa menjadi peran krusial dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui peningkatan kesadaran, pendidikan etika, dan partisipasi aktif dalam pengawasan, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi. Dengan mengembangkan sikap kritis, integritas, dan kepemimpinan, mahasiswa menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang peduli terhadap tata kelola yang baik dan memperkuat fondasi moral untuk mencegah korupsi di semua lapisan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat dibawakan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.